Yahudi sekarang itu bukan dari cicitnya Bani Israel, tapi Yahudi sekarang Yahudi yang berkepentingan di bawah naungan Zionisme. Kira-kira ini ada kalimat Syiah dalam Al-Quran ini, baik apa tak baik? Ada buku judul buku itu Mazhab, bukan sekedar mazhab, heterodoks, mazhab Syiah, oposisi, mazhab oposisi dan Syiah, namanya heterodoks. Jadi dalam buku tersebut membahas ada kalimat di dalam Al-Quran, ada 2 ayat di dalam Al-Quran itu yang ada kalimat Syiahnya, sehingga oleh kelompok Syiah itu ada loh kalimat Syiah dalam Al-Quran gitu. Sampai sini paham ya, Bapak? Ada loh kalimat Syiah dalam Al-Quran. Berarti kalau ada kalimat Syiah dalam Al-Quran berarti kelompok ini kuat, diakui. Nah, itu bahasanya. Ini legalitas. Kalau bahasanya legal standing lah gitu. Kalimat itu dalam Al-Quran. Tapi coba kita lihat pandangan para ulama tentang kalimat tersebut. Kita ambil dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah, Tafsir Al-Munir karangan Wahb Az-Zuhaili. Baru kita rujuk kepada karangan Al-Maraghi. Makna Syiah dalam kalimat tersebut yang tadi kita baca dalam surat Al-Qasas ayat 15 itu, ada kalimatnya syi'atun au min syi'atihi. Kata para ulama maknanya itu kelompok. Maknanya kelompok. Setidaknya klasifikasi makna di dalam Al-Quran menurut para ulama ada 4. Dan keempat-empat itu secara gamblang dipahami sederhana, kelompok. Tapi bukan kelompok Syiah ya. Makna Syiah itu artinya kelompok. Maka dikatakan hadza min syi'atihi wa hadza min aduwihi. Ini berada dari kelompok yang satu berada dari kelompok musuh yang satu gitu. Sampai sini paham ya? Jadi makna Syiah dalam konteks ini adalah kelompok, bukan keyakinan. Ada makna yang ketiga di antara 4 makna tersebut, konotatifnya negatif. Jadi ketika dirujuk kalimat tersebut konotatifnya negatif kata para ulama. Tapi 3 di antaranya bermakna umum, artinya kelompok, bagian. Jadi sebenarnya ini bukan menunjukkan dalil akan adanya Syiah dalam Al-Quran. Karena memang kalimat Syiah itu bukan di dalam Al-Quran itu berartikan kelompok saja. Itu disepakati oleh para ulama. Wahb Az-Zuhaili, Ibnu Katsir, Jalalain, Muraghi, Al-Maraghi, Imam Nawawi Al-Bantani memaknai kalimat Syiah dalam Al-Quran tersebut adalah kelompok. Sehingga Bapak Ibu, ketika ada yang berkata tentang persoalan Syiah diambil dari Al-Quran yang sudah menjadi satu lambang kebanggaan dan legalitas atau legal standing bagi mereka, maka itu dinyatakan tidak tepat. Baik, judul kita ini memang agak-agak aneh sedikit, karena Syiah versus Yahudi. Saya sebenarnya pun bingung juga Syiah versus Yahudi ini. Tapi ini sebenarnya Bapak Ibu, ini cuma memberikan gambar kepada kita tentang sejarah. Saya sampaikan sejarahnya Bapak Ibu. Yang pertama, Syiah itu kita mulai dulu. Ini mesti yang dimaksud, yang membuat judul ini Syiah Iran dan Syiah Irak serta sebagian kecil daripada Suriah. Oke? Syiah Iran, Syiah Irak dan sebagian daripada Syiahnya Suriah. Nah, nanti di situ ada kelompok yang disebut dengan Dazel atau Drazel, itu kelompoknya. Jadi ini sejarah. Nah, sekarang kita lihat dulu sejarahnya. Sejarah Syiah kan sudah kita sampaikan di sini. Sudah di sini, ini masjid pertama sekali setelah hilangnya Ustadz Roni Chandra tentang Syiah, pertama kali baru dibahas lagi Syiah di sini. Secara sejarah, Syiah itu jelas munculnya di Irak. Deklarasinya pada masa Abbasiyah, bukan Umayyah. Deklarasi kesyiahan dia itu pada masa daulah atau dinasti Abbasiyah. Syiah ini mengakui kelompok sebagai kelompok pengikut Ali karena kecintaan. Sehingga kata para ulama merujuk kepada makna Syiah yang dimaksud,
Itu ditambah, dia awal dalam kalimat Al-Quran itu syiatihi, oleh orang-orang Syiah dan ulama Syiah, ditambah alif dan lam belakangnya, jadi asy-Syi'i. Sampai sini paham ya? Jadi ditambah alif dan lam. Ketika ditambah alif dan lam di depan, penunjukannya taksis, khusus, sehingga pengkhususannya kepada Ali. Nah, itu dalam buku tersebut yang kita baca, yang tadi saya sampaikan. Jadi taksisnya kalimat dengan tambahan alif dan lam itu menurut ulamanya Syiah itu merujuk kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, saya yakin Bapak Ibu semua, kenapa mereka berpaham pada Imam 12 belum ada yang paham kan? Jadi begini, satu ketika seorang ulama dari kelompok Syiah Irak ini pernah bermimpi. Jadi bermimpi dia pakai namanya surban, dan surban tersebut dilipatkan di kepala dia, dan lipatan surban di kepala itu sebanyak 12. Sehingga ternyata dalam sejarah kenapa ambil Imam 12 itu, oleh ulamanya Syiah itu yang kental dengan kesyiahannya, itu ternyata menganggap paham kepala yang tadi lingkaran 12 tadi adalah Imam 12. Ini sejarah muncul caci maki nanti itu. Ini sejarah muncul. Baik. Nah, kita lihat, kita sampaikan sejarah secara gamblang saja. Jadi Ali berseteru dengan Muawiyah, ada kelompok yang mencinta, ada yang keluar. Yang mencintai kelak dinasti Abbasiyah disebut sebagai Syiah. Dalam yang lain disebut dengan Khawarij. Pada dinasti Umayyah ada dia kelompok ini pencinta Ali bin Abi Thalib, ada berseteru juga. Mereka tidak mau bergabung dengan kelompoknya Muawiyah, meskipun mereka di Irak atau di Kufah ketika itu berada, mau tidak mau tetap berada naungan Muawiyah, tapi tidak semuanya mengakui berbaiat kepada Muawiyah. Yang kedua, dinasti Abbasiyah deklarasi secara resmi nahnu Syi'i, kami Syiah. Waktu ini, pada masa ini belum ada penyelewengan secara drastis daripada paham Syiah itu sendiri, dan belum ada Imam 12 di sini, belum ada Imam 12 pada masa ini, belum ada. Singkat cerita, dalam sejarah perubahan ini terus terjadi. Muncullah kemudian dinasti Turki Utsmani. Setelah Andalusia, Mongol, Utsman, Granada ya, Utsmani ya, muncul namanya dinasti atau kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani dalam masa ini muncul yang disebut dengan kelompok Sufi. Kelompok Sufi ini dalam sejarahnya itu diarahkan pada dua tempat. Satu Persia, satu lagi Turki itu sendiri. Satu Persia, satu lagi Turki itu sendiri. Maka kalau Bapak Ibu ke Turki, ada namanya orang-orang yang joget keliling. Tahu ya? Karena itu bahasa mereka, cara mereka merefleksikan rasa cinta sehingga ada jogetnya begitu. Jadi dalam lingkaran mereka berjoget itu ada solawatnya dan zikirnya gitu. Satu. Yang kedua, Persia. Kenapa Persia? Persia ini itu tempat yang terkenal dengan munculnya kelompok-kelompok yang disebut dengan Sufi. Kenapa demikian? Mengaku sebagai pengikutnya Ali bin Abi Thalib. Sehingga mohon maaf, dalam kelompok Syiah dan orang-orang tasawuf dan Sufi itu sebenarnya Ali bin Abi Thalib adalah orang yang tertinggi dalam tingkat kesufiannya setelah Abu Bakrin Siddiq. Jadi tingkat tasawuf tertinggi itu Ali bin Abi Thalib setelah Abu Bakrin Siddiq. Pokoknya di luar baginda Nabi, di kalangan para sahabat. Sehingga kalau orang merujuk kesufian itu tengok Abu Bakar. Setelah tengok Abu Bakar, tengok Ali bin Abi Thalib. Nah, gitu dia. Maka ulama-ulama Persia itu banyak dia mengacu kepada Ali bin Abi Thalib, karena Persia itu sebagian di antara mayoritas mereka adalah pengikut daripada Ali bin Abi Thalib yang notabene kelak disebut dengan Syiah itu. Nah, sekarang Bapak Ibu, ketika di masa Turki Utsmani ada namanya dinasti Safawiyah. Dinasti Safawiyah ini Bapak Ibu adalah dinasti yang pertama yang merubah nama Iran, nama Persia jadi Iran.
Jadi Iran ini diambil dari nama kelompok asli orang pribumi, namanya Arya. Tahu Arya? Nama orang pribumi asli Persia itu adalah Arya. Sehingga dikembalikanlah oleh mereka. Tahu Bapak Ibu siapa tukang kembali ini? Reza Pahlavi. Bukan Reza Pahlavinya, bapaknya Reza Pahlavi yang pertama sekali melakukan penggulingan terhadap kerajaan Safawiyah. Jadi nanti sejarah ini memang panjang sekali. Ini kalau sebut-sebut sejarah ya. Jadi dinasti Safawiyah ini ada raja sebelum terakhir itu namanya Sulaiman. Nah, raja terakhir ini Sulaiman ini dari masanya Safawiyah itu sebelum Safawiyah itu datang, jadi Irak ini Iran ini itu tidaklah Syiah, tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi ini gini Bapak Ibu, ini ada gap namanya history gap. Jadi kesenjangan dalam sejarah. Dalam sejarah Islam itu Renaissance itu gini. Ada namanya perkembangan Islam. Dalam sejarah umat muslim, dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan, ada namanya Renaissance dalam Islam itu. Tempat tumbuhnya Islam. Tempat tumbuhnya Islam itu tiga yang paling berpengaruh dan paling nampak. Irak, Iran, Damaskus, Syam. Irak, Iran, Damaskus. Irak, Iran, Syam. Tiga ini aja. Dari tiga sinilah munculnya orang-orang ilmuwan muslim itu. Kita ambil contoh. Di mana ilmuwan muslim itu yang semuanya notabene Saudi? Tak ada. Rata-rata Persia. Kita ambil yang dari Persia. At-Turmuzi, Persia. Al-Bukhari, Persia. Khurasan, Imam Al-Ghazali, Persia. Tidak ada yang Saudi Arabia di situ. Coba cari, tidak ada itu Saudi Arabia itu. Muslim. Orang-orang itu pokoknya dari bagian tiga negara tadi. Syam, Damaskusnya, Irak, Iran, semua dari situ. Maka disebutlah ketika itu Renaissance itu, kebangkitan itu memang dari timur, kebangkitan Islam dari timur. Cuma oleh orientalis diselewengkan. Bagaimana cara menyelewengkannya? Itu tidak ada kaitannya dengan Sunni itu. Perkembangan ilmu teknologi itu, perkembangan ilmu itu dalam Islam itu melalui jalur Renaissance. Renaissance itu berada di tempat itu. Tempat itu Syiah, Persia, Babilonia, Damaskus. Dalam Damaskus ini, Syam ini, ada yang disebut dengan Suriah, yang hari ini sebagian di antara mereka itu adalah Syiah. Dan ini Syiahnya Suriah ini itu merujuk kepada Bashar Assad. Sampai sini paham ya? Ini sejarahnya begini Pak. Jadi kalau merunutkan sejarahnya harus begitu dulu gitu. Sehingga sejarahnya Syiah dalam kelompok ini itu memang panjang memang. Awalnya Syiah di Irak itu pengkhianat. Karena berkhianat pada Ali, berkhianat kepada Hasan, berkhianat kepada Al-Husain. Memang karakternya pengkhianat memang. Sampai Nabi bilang tuh memang karakter, jangan ikut kelompok itu kata Nabi. Jadi kalau kata Nabi ada tiga kekuatan Islam muncul di akhir zaman, Irak, Yaman sama Syam. Kata Nabi jangan ikut yang Irak, ikuti Yaman atau Palestina. Yang paling kuat nanti Palestina, yang paling kuat. Karena diikuti oleh sekian banyak orang muslim, termasuk salah satunya Konstantinopel. Dalam sejarah itu nanti bangkit kembali Konstantinopel itu. Mana dia? Turki. Sampai sini paham ya? Di Turki itu ada namanya satu tempat, satu kota yang besar, isinya itu adalah tempat pembangunan Konstantinopel yang disebut dengan Istanbul sekarang. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Itu akan bangkit kembali, yang akan ikut turun tangan membantu kelompok Syam tadi, Palestina. Dan kita disuruh ikut yang itu. Kenapa kita tak disuruh ngikut Yaman? Disuruh ngikut, cuman Yaman tak sekuat itu gitu. Yaman itu tidak Syiah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun sekarang ada Syiah, tapi tak banyak. Di Turki juga ada, tapi tak banyak gitu. Hanya cicit-cicitnya lah kan gitu. Tapi yang paling besar simbol kekuatan Islam itu yang tampak Babilonia, Irak atau Kufah, kemudian Persia, Iran. Persia itu Iran sekarang gitu. Kemudian Damaskus, Syam. Dalam Syam itu ada Palestina, ada Lebanon,